Entahlah, apa gadis bodoh itu lakukan dengan hidupnya. Saya juga sibuk dengan pekerjaan saya dan melupakannya. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan seperti itu? Jika Hina melakukan sesuatu pada dirinya sendiri, maka aku tidak akan melakukannya. Mampu memaafkan diriku sendiri selamanya. Yang lain. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Yang lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu mengambil nyawamu? Kenapa kamu malah peduli? Anda tidak mendukung saya. Jadi sekarang, aku hidup atau mati? Hina, tidak ada yang meninggalkanmu sendirian. Anda tidak sendiri. Dengar, aku bersamamu dan akan selalu menjagamu. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal yang tidak akan kamu lakukan. Hal yang kekanak-kanakan seperti ini. Jika kamu mau bersamaku, lalu aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah menganggap diriku sendirian. Dengar, aku selalu bersamamu. Tapi tolong, jangan lakukan kebodohan ini lagi. Silakan. Halo. 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 Siapa ini? Halo. Besar. Pertama mereka menelepon dan kemudian lupa berbicara. Halo. Sungguh sebuah masalah. Siapa yang menelepon Bibi? Saya tidak tahu. Panggilan ini juga datang di pagi hari. Aku menyapa, tapi tidak ada yang menjawab. Saya memasang penerima dan mengatakan itu membuatnya sibuk. Entah siapa yang meresahkan kita. Siapa yang ingin menyusahkan kita, Bibi? Saya pikir itu Mansur. Mansur. Tapi dia di penjara. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak sulit untuk masuk penjara saat ini, sayang. Tidak, Bibi. Aku kenal dia. Mansur tidak memiliki link apapun yang dia keluar dengan mudah. Ayo sekarang minum tehnya. Berhenti melihatnya sekarang. Kamu meminumnya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kedamaian selalu bersamamu. Apakah semua baik-baik saja? Duduk. Dia datang hanya untuk menanyakan tentangku. Sudah begitu lama, jadi dia bilang kenapa tidak bertanya tentang kamu dan aku. Ya Bibi, saya baru saja lewat dan berpikir untuk datang. Saya baru saja hendak pergi. Baiklah kalau begitu. Ya, oke. Tuhan itu Hafiz. Tuhan itu Hafiz. Bu, kenapa ibu memandangnya seperti ini? Anda memanggilnya ke sini? Mengapa saya menelepon dia? Bukankah dia mengatakan bahwa dia mampir untuk bertanya tentang kesejahteraan kita? Apakah kamu punya akal sehat? Apakah kamu punya rasa malu? Anda telah bercerai. Jika Anda akan menelepon pria seperti ini dan berbicara dengannya, dia dengan nyaman, orang-orang akan membicarakanmu nanti. Anda telah bercerai. Bu, maafkan aku. Anda mengatakan seolah-olah saya tidak bercerai tetapi saya melarikan diri. Adalah hak saya yang sah untuk bercerai. Hah, dan itu adalah kesalahan Syahzad.
Anda selalu menyalahkan saya dan terus mengatakan tentang perceraian agar semua orang mengetahuinya. Tidak bisakah aku mengatakan ini padamu? Panci menyebut ketel berwarna hitam. Apa? Apa yang saya lakukan sehingga Anda mengatakan bahwa saya seorang pencuri? Seseorang bisa datang untuk bertanya tentang kesejahteraan orang lain. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Anda tidak membiarkan saya hidup dalam damai. Atau orang lain, kamu tidak menghargai siapapun. Menghargai. Dia memanggil seorang pria di rumah dan berbicara dengannya. Dan aku harus menghargainya. Besar. Nori ketika Syahzad dan Alina datang lalu mengatur mejanya. Mereka dan lihat apakah kompor di dapur hidup atau mati. Lihat apakah makanannya hangat. Assalamualaikum, Api. Terima kasih Tuhan bahwa kalian datang. Aku mulai bosan di rumah sebesar itu. Orang-orang tidak benar mengatakan itu. Rumah dibuat oleh manusia, bukan dari sesuatu. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Bagaimana perjalananmu? Sangat bagus. Dia ingin tinggal lebih lama, tapi aku bilang Api akan melakukannya. Sendirian, kita harus kembali. Maka Anda seharusnya berhenti. Ini adalah hari-hari untuk dinikmati. Pokoknya kita akan membicarakannya nanti. Pergilah ganti baju. Aku membuat hidangan favoritmu. Apa? Anda akan mengetahuinya setelah itu. Ini sebuah kejutan. Kita akan duduk bersama dan makan setelah sekian lama. Itu pasti istimewa. Oh iya, sempurna. Minta pengemudi untuk membawa tas dari mobil. Aku akan bertanya. Kami akan berdandan. Noori, apakah makanannya hangat? Mama, ini adalah untuk Anda. Tak perlu itu sayang. Kenapa dibawa? Apa perlunya hal itu? Putra dan putri Anda pergi keluar dan tidak melakukannya. Membawakan apa saja untukmu. Itu tidak mungkin. Ini masih belum sesuai dengan keinginan Syahzad. Membeli semuanya untukmu. Semoga umurmu panjang, nak. Ini adalah untuk Anda. Dan untuk bayimu. Terima kasih Alina. Tapi hadiah ini, kamu mengatakan kita milik satu sama lain dan kemudian mengatakan ini. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, sayang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. biarkan aku melihat Najma di dapur. Kalian berbicara. Jadi bagaimana bulan madumu? Kalian pasti punya. Dinikmati di sana. Bagaimana itu? Dia banyak menggodaku. Permisi, saya ada panggilan penting. Halo. Bu, kamu baik-baik saja? Saya pikir kamu sedang tidak enak badan. Apa itu? Tidak sayang, tidak ada yang seperti itu. Saya hanya sedikit lelah. Anda menyembunyikan sesuatu dari putri Anda. Jika aku menceritakannya, itu akan mengganggumu. Bagaimana aku bisa menceritakan semuanya? Pokoknya tinggalkan saja. Katakan padaku bagaimana bulan madumu? Sangat bagus. Dia sangat memperhatikanku. Dia memberikan banyak hal untukku. Ibu khawatir tapi dia tidak mau memberitahuku. Mungkin karena dia tidak ingin membuat apapun masalah dalam kehidupan pernikahanku. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Apa yang bisa dimakan? Makanan dibuat oleh Akso. Saya akan pergi dan melihat dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu datang ke sini? Anda adalah tamu di rumah ini sekarang. Saya bukan tamu. Ini rumah saya. Setelah menikah, anak perempuan menjadi tamu di rumah ibunya. Mereka tidak terlihat baik bekerja di sana. Datanglah dengan gembira bersamamu, suamiku, dan pergi dengan bahagia. Serahkan semuanya padaku. Oke, kamu bisa melakukannya. Bisakah aku bertanya satu hal? Ya, tanyakan saja. Apakah ada masalah? Apa maksudmu? Ibu terlihat khawatir padaku. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah ada masalah? Jika ada, tolong Akso beritahu saya. Sebenarnya Alina. Artinya keraguan saya benar. Kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Sebenarnya Alina, ada yang menelepon di telepon rumah.
Ada panggilan tetapi tidak ada yang berbicara di seberang sana. Bibi merasa itu adalah Mansoor. Kok bisa Mansur? Dia di penjara. Saya mengatakan hal yang sama padanya, tapi Bibi punya ilusi bahwa itu dia. Oke, aku akan bicara dengan Shahzad. Tapi jangan biarkan ibu tahu bahwa aku berbicara denganmu. Jangan khawatir Alina. Aku tidak akan memberitahunya. Dan bagaimana dengan Hulamu? Mansoor belum siap menceraikanku. Sekarang saya harus mengajukan kasus ke pengadilan. Tolong singkirkan orang itu secepatnya. Ya. Maka saya akan bisa membesarkan putri saya dengan baik. Akso mendidiknya dengan baik. Buat dia kuat. Jangan jadikan dia pengecut seperti aku atau kamu. Siapa yang tidak bisa memperjuangkan haknya sendiri? Siapa yang tidak bisa mengajukan kekerasan untuk haknya? Aku tidak akan membiarkan dia menjadi aksa yang lain. Sekarang pergilah dan nikmati waktumu bersama Bibi. Aku akan membuatkan makanan dengan Camal lalu datang. Baiklah kalau begitu, pergi cepat datang. Shahzad, apakah Mansur masih di penjara? Kenapa kamu berbicara tentang dia? Tidak. Ibu mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Seseorang menelepon tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengira itu adalah Mansur. Bagaimana mungkin Alina? Seseorang pasti sedang mengolok-olok. Orang-orang melakukannya. Hal-hal seperti ini. Shahzad, aku mengerti ini Tapi siapa yang akan membuat ibu memahami hal ini? Dia khawatir. Dia bahkan tidak memberitahuku. Aku mendapatkan ini dari Akso. Selain itu dia juga tidak memberitahuku. Ibu pasti punya menghentikannya dari berbicara. Itu sebabnya Bibi diam hari ini. Ya. Shahzad tolong lakukan sesuatu. Bahwa dia merasa aman dan terlindungi. Alina, aku akan melakukan itu. Tapi dia tidak mendapat bahaya dari Mansoor. Jangan khawatir tentang hal itu. Dia tidak bisa keluar dari penjara dengan mudah dan secepat ini. Shahzad. Oke, tapi kita harus melakukan sesuatu untuk memuaskan ibu. Keduanya sendirian di sana dan khawatir. Mereka mengerti. Khawatir jika terjadi sesuatu. Dan tersangka pertama mereka selalu Mansur. Saya akan melakukan satu hal. Saya akan mengirim penjaga untuk keselamatan mereka. Siapa yang akan tinggal bersama mereka? Oke? Terima kasih banyak Shahzad. Mengapa kamu berbicara seperti orang asing? Tidak ada yang seperti ini dalam hubungan kami. Ibumu juga ibumu. Jadi tidak ada terima kasih. Oke. Terserah apa kata Anda. Sekarang pergilah ke sisimu. Saya harus tidur. Bangun. Benar. Ya. Ya, saya memerlukan izin Anda. Hanya saja Hina memaksa dan kebahagiaannya ada di dalamnya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak mau. Dia mengatakan bahwa kita memiliki rumah kita sekarang. Lalu kenapa? Adalah gunanya tinggal di tempat orang lain. Ya, kami akan datang berkunjung. Insya Allah, Anda tidak khawatir. Kami juga akan mengingatmu. Ya, oke, terima kasih. Tuhan itu hafiz. Apakah dia setuju? Nyonyamu. Sayang, apa yang akan dia katakan? Saya sendiri tidak ingin pergi dari sini. Ibu, kamu dan hatimu, dengarkan aku demi Tuhan perabotan lama yang telah Anda kumpulkan di sini. Jangan bawa ini bersamamu. Kami akan memesan barang baru. Apa yang kamu bicarakan tentang Hina? Saya telah membuat segalanya dengan penuh cinta dan dedikasi. Banyak kenanganku yang terkait dengannya. Bagaimana saya bisa meninggalkan mereka?
Dengarkan aku, Bu. Apa gunanya menyimpan kenangan yang mengingatkan itu? Rasa sakit dan penderitaan? Lihat saya. Aku lupa segalanya. Sekarang kita akan membuat kenangan baru. Aku tidak kenal Hina. Saya tidak mengerti. Apa yang tersisa dalam pendidikan saya? Aku tidak membesarkanmu seperti ini. Anda mulai berbicara tentang dibesarkan. Dengarkan saya. Saya pergi ke mencari furnitur baru di internet. Oke. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Besar. Anda telah berubah total setelah menikah. Salam pertama. Dot dan kedua. Anda tidak berubah sama sekali setelah perceraian. Anda sama dengan sama. Jelas sekali. Mengapa saya harus mengambil ketegangan tentang kepergian orang tua itu? Katakan padaku satu hal. Aku berpikir selama berhari-hari, sekarang aku telah bertemu denganmu. Apa yang kamu lihat di Syahzad? Maksud saya, di depan Ahsan. Lihatlah Ahsan dan lihat Syahzad. Nah, itu tergantung selera masing-masing, bukan? Anda melihat kekurangan pada Syahzad dan saya tidak. Ini adalah periode bulan madumu, itu sebabnya. Semua orang menyukai semua yang ada di dalamnya. Saya juga sangat senang. Tapi ketika masalah kepercayaannya muncul di hadapanku dan begitu banyak batasannya, lalu aku tahu. Oh, tapi aku lupa. Kamu harus berkompromi. Ini pernikahan keduamu. Anda melakukan kompromi. Oke, kapan kamu melakukan pernikahan kedua? Kemudian kita akan melihat seberapa besar Anda akan berkompromi. Itu tidak Anda lakukan dalam pernikahan pertama. Saya akan segera melakukan pernikahan kedua. Orang yang sangat baik. Tidakkah kamu bertanya siapa? Jika Anda sangat mendesak, katakan saja. Ahsan. Anda menikmati makanan Anda. Saya hanya datang untuk berkeliling di food court. Saya telah memesan hadiah untuk dibuatkan untuk Ahsan. Saya pikir sudah waktunya untuk mengambilnya. Aku akan pergi. Bibi penjaga ini akan tinggal di sini mulai sekarang. Jika kamu dan Aksa harus pergi kemana saja, dia akan pergi bersamamu. Tapi nak, apa perlunya itu? Anda memanggil saya nak dan berbicara seperti orang asing juga. Ini demi keselamatan Anda. Anda tidak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku ada di sini. Semoga umurmu panjang nak. Hati-hati di jalan. Seharusnya tidak ada keluhan. Jika Anda mendapat masalah, Anda akan bertanggung jawab kepada saya. Tidak akan ada keluhan, Pak. Baiklah Bibi, aku berangkat sekarang. Oke, sayang. Jika Anda khawatir, Anda dapat menghubungi saya. Oke, sayang. Tuhan itu Hafiz. Tuhan itu Hafiz. Anak muda, Ya, saya punya. Anda mencuci piring, aku akan mengocok telurnya. Ini waktunya untuk Syahzad akan datang. Kita harus melakukannya sekarang dengan cepat. Wow, wow, wow. Kamu membuat apa? Kamu datang ke dapur, Noori ada di sana untuk melakukan pekerjaan itu. Tidak apa, saya pikir Syahzad menyukai hal-hal manis. Jadi mengapa tidak membuatkan sesuatu yang manis untuk teh sorenya? Kamu benar, tetapi Alina, kamu baru saja menikah. Yang baru, pengantin wanita tidak terlihat baik bekerja di dapur.
Anda seharusnya istirahat selama beberapa hari. Bukankah setiap gadis memimpikannya Farwa, bahwa dia bekerja untuk rumahnya sendiri? Ini adalah pemahaman Anda. Kalau tidak semua gadis suka bekerja di dapur. Dan ada Hina. Dia tidak tertarik pada rumah ini atau Syahzad. Setiap orang mempunyai prioritas masing-masing. Pergi dari dapur, cuaca mulai panas. Aku akan melakukan ini. Ya, tapi dengarkan, jangan lakukan apapun lagi. Cepat keluar. Dan jika kamu butuh sesuatu, katakan pada Nori. Oke. Anak muda. Bawakan baking powder. Ayo sekarang makan kue ini dan ceritakan bagaimana rasanya. Syahzad, saya akan melayani. Tapi Api, apapun yang kamu buat, Anda menjadi hebat. Wow, Rasanya enak sekali. Itu bagus. Anda menyukai hal pertama yang dibuat oleh istri Anda. Hal baik, bukan? Alina. Anda membuat kuenya. Ya, saya berhasil. Besar. Kamu bahkan meninggalkan Api. Apakah begitu? Ya, dia benar. Saya belum pernah membuat kue lezat seperti ini. Kalau begitu, kelas memasak ada gunanya. Syahzad. Saya sangat puas dengan master aslinya. Rumahnya ada di sini. Kini aku bisa pulang dengan tenang. Kemana kamu pergi? Apa maksudmu? Syahzad saya juga punya rumah, suami dan anak. Mereka sudah lama merindukanku. Saya harus menunda penerbangan saya karena pernikahan Anda. Atau saya akan meninggalkan waktu yang lama kembali. Api, apa yang terburu-buru? Anda harus tinggal lebih lama. Alina akan lebih tenang. Syahzad, ini Alina bukan Hina. Dan Masya Allah dia telah mengambil tanggung jawab penuh. Rumah dari awal. Saya tidak memiliki ketegangan. Rumah ini membutuhkan menantu perempuan seperti dia. Seperti Alina. Alina, kamu makan kue ini dan ceritakan. Anda tidak memakannya, ya? Aku akan memberi. Dia harus memakan kue yang dibuat olehnya. Muda. Ya, saya punya. Aku mengeluarkan pakaian ini untukmu. Simpan ini. Bu, ini pakaianmu. Bagaimana cara menyimpannya? Ya, ini milik saya tetapi berasal dari sebelum menikah. Saya tidak memakai ini sekarang. Mereka akan terlihat bagus untukmu. Simpan. Terima kasih banyak, Bu. Kamu sangat baik. Kamu juga baik. Pergi sekarang. Lantas, apa yang terjadi dengan lamaran yang datang kepada Anda? Saat aku mencoba bunuh diri, ibu ketakutan. Dia sendiri yang menolaknya. Itu bagus, tapi Hina, kamu melakukan hal yang sangat salah. Jika sesuatu terjadi padamu, Lalu apa yang harus saya lakukan? Seharusnya aku menikah dengan pria yang seumuran ayahku? aku belum mengatakan ini, namun, Anda seharusnya tidak melakukan semua ini. Ahsan, aku merasa tidak berdaya. Dan, sekarang, Sekarang aku merasa kamu bersamaku. Kekuatan saya dan kekuatanku. Anda tidak akan pernah meninggalkan saya sendirian. Sepertinya saya telah menemukan harapan baru dalam hidup. yang lain, kami berdua adalah teman yang sangat baik, dan aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Sekarang tidak akan ada lagi omong-omong.
Tinggalkan semua ini dan katakan padaku kapan kamu akan melakukannya. Datang ke rumah baruku? Kapanpun Anda akan menelepon saya akan datang. Apa perlunya meneleponmu? Itu rumahmu sendiri. Halo, kamu tersesat di mana? Tidak ada tempat, aku di sini. Aku hanya berpikir bahwa Anda berpikir itu bahkan karya kecil saya adalah tanggung jawabmu. Bukan sebuah tanggung jawab, aku menganggapnya sebagai ibadahku. Saya suka ketika saya melakukan pekerjaan Anda. Faktanya, saya sangat menyukainya. Benar-benar. Seorang istri harus seperti kamu. Semua istri seperti ini. Bukan Alina. Tidak semua istri seperti ini. Ada yang seperti Hina. Lupakan dia. Katakan padaku, kapan kamu akan datang? Dalam setengah jam. Aku harus mengurus surat penting. Oke, aku menunggumu. Oke, sampai jumpa. Tapi aku merindukan api. Akan sangat bagus jika dia ada di sini. Rumah itu kosong setelah api pergi. Apakah itu? Anda juga bosan. Anda punya kebiasaan menghabiskan sepanjang hari bersamanya. Kamu benar. Anda akan sibuk di kantor dan saya akan bosan di rumah. Apa yang terjadi, Alina? Kamu tampak agak sedih. Aku hanya sakit kepala. Itu saja. Saya tidak demam. Itu hanya sakit kepala. Aku akan meminta Nori memberimu obat. Anda ganti baju, minum obat dan istirahat. Oke. Tidak. Saya lupa. Aku harus membuatkan makan siang untuk kantormu. Biarkan aku membuat itu. Alina. Tidak perlu. Aku akan makan siang di kantor. Dan Anda tidak perlu membuat sarapan di pagi hari. Penting untuk menjaga diri sendiri. Bukan hanya suamimu. Tapi Syahzad, Saya mengatakannya. Tidak masalah jika saya tidak makan siang dari rumah atau melakukan sarapan yang dibuat oleh Noori. Jaga dirimu baik-baik saja. Aku akan meminta Noori memberimu obat. terima kasih. Sudah terlambat ke kantor. Buatkan sarapan, saya tidak makan apapun tadi malam. Tolong jangan teriak, kepalaku sudah pusing. Tanyakan padanya, mengapa dia mengambil uang.
Di mana kuncinya? Tidak ada kuncinya. Anak muda. Syahzad. Anak muda, Nori, suara apa ini? Sepertinya seseorang mengetuk pintu. Semua orang tidak bisa melakukan ini lagi denganku. Ini Alina ibu. Dan dia sedang tidak enak badan. Semua orang tidak bisa melakukan ini lagi denganku. Mereka menjebakku lagi. Ali melakukan hal yang sama. Saya tidak dapat berbicara dengan siapapun sekarang. Saya tidak bisa bertemu siapapun. Saya tidak bisa keluar. Bagaimana ini mungkin? Syahzad tidak, bukan kamu. Syahzad bukan kamu. Tidak. Tidak. Mama. Syahzad, Nori, buka pintunya. Ini tidak boleh terjadi padaku lagi. Tidak. Mama. Ibu bawa aku keluar dari sini. Anak muda. Nori buka pintunya. Anak muda. Nori, buka pintunya. Apa yang terjadi padamu? Di mana kalian? Saya pergi untuk mengambil kuncinya. Siapa yang menutup pintu? Hah? Anda menutup pintu dari luar? Tidak, tidak Bu. Mengapa kita melakukan itu? Anda menjebak saya? Tidak Bu, kuncinya rusak. Syahzad pasti sudah memberitahumu. Yah, aku punya yah. Katakan pada tuanmu bahwa aku tidak akan datang ke rumah ini lagi. Bu, kamu sedang tidak enak badan. Ibu berhenti. Kemana kamu pergi? Saya harus berhenti. Halo, Pak. apa yang terjadi Noori? Mengapa kamu gugup? Mama Alina sudah berangkat. Kiri? Kemana dia pergi? Entahlah sebenarnya. Oke, saya akan memastikannya. Apa? Akso datang. Sarapan sudah siap. Mama. Mama. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Alina, apa yang telah terjadi? Apakah semua baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Katakan sesuatu. Ibu Syahzad juga. Syahzad juga seperti Ali. Apa? Apa yang kamu katakan? Bu, dia mengunciku di kamar. Seperti yang biasa dilakukan Ali. Bu, aku tertipu lagi. Kami tertipu lagi, Bu. Tidak, tidak, Bu, sudah kubilang. Dia mirip Ali. Dia sama seperti Ali. tidak Alina tidak. Tidak sayang. Syahzad tidak seperti ini. Dia seperti ini. Dia mengunciku di kamar. Hanya Farwa yang harus pergi dan dia sudah mulai mengunci rumah dari luar. Dia seperti Ali. Dia melakukan segalanya seperti Ali. Sayang, dia tidak bisa berbuat seperti ini. Anda salah paham. Saya tidak salah paham. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ali. Sama saja, kamar terkunci. Sama. Akso, Akso cepat datang. Tidak, Alina dengarkan aku. Tidak lagi sekarang. Tidak ada lagi sekarang. Saya tidak akan mentolerirnya lagi. Saya telah banyak menderita. Saya sudah banyak bertoleransi. Saya tidak akan tahan lagi. Tidak. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengannya?
Halo. Saya Syahzad berbicara. Saudara Syahzad, tadinya aku akan meneleponmu. Apakah semua baik-baik saja? Saya ingin menelepon untuk mengetahui apa yang terjadi. Mengapa Alina datang ke rumah kami sambil menangis? Alina ada di sana. Terima kasih Tuhan. Saya khawatir. Kemana dia pergi di pagi hari? Saudara Syahzad, apa yang terjadi? Apakah kalian berdua bertengkar? Tidak, kami tidak bertengkar. Aku juga kaget saat Noori menelponku dan menceritakan semuanya. Dia merasa tidak enak badan tadi malam. Aku tidak ingin membangunkannya di pagi hari. Saya meminta Noori untuk merawatnya. Saya tidak tahu bagaimana pintunya terkunci. Itu sebabnya dia takut. Tapi dia bilang kamu menguncinya di kamar. Apa? Saya menguncinya. Dia mengatakan ini padamu? Ya, dia datang menangis dan mengatakan itu kamu menguncinya di kamar. Ya Tuhan. Aku bersumpah. Mengapa saya menguncinya di kamar? Saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan bagaimana dia bisa berpikir seperti ini? Oke, kamu jangan khawatir Kak Syahzad. Mungkin dia takut. Beri dia waktu. Semuanya akan menjadi baik. Saya ingin bertemu dengannya sekarang. Tidak, jangan datang. Dia tidak normal saat ini. Kapan dia akan menjadi normal? Aku sendiri yang akan menelponmu. Aksa. Sepertinya kesalahpahaman ini akan meningkat di antara kita. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Percayalah padaku. Anda tidak boleh datang ke sini atau menghubunginya untuk saat ini. Kapan dia akan baik-baik saja? Aku akan menghubungimu. Silakan mencoba memahami saudara Syahzad. Oke. Oke. Tuhan itu Hafiz.